Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alexander Romintang Gorning, dari Prodi PJJ Informatika untuk mata kuliah Machine Learning. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai percobaan model Machine Learning yang saya buat. Untuk model Machine Learning yang saya buat itu adalah model Machine Learning bagian klasifikasi. Oke, baik. Saya masuk ke bagian pertama, bagian pendahuluan, deskripsi data. Untuk dataset yang saya gunakan adalah dataset perusahaan telekomunikasi yang dimana dataset ini mencakup berbagai fitur seperti negara, area kode, total days call, dan fitur-fitur kolom yang lainnya. Dataset ini relevan untuk menganalisis tren dan dalam industri telekomunikasi dan juga membuat prediksi terkait customer churn pada perusahaan telekomunikasi itu sendiri. Oke, baik, masuk ke bagian selanjutnya, bagian latar belakang. Industri telekomunikasi saat ini adalah salah satu sektor yang sangat kompetitif yang dimana sektor ini terus berkembang dengan menganalisis data historis. Kita dapat membantu mengidentifikasi pola dan juga tren yang signifikan yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Untuk itu bisa membuat pelanggan itu tetap bertahan menggunakan jasa atau produk dari perusahaan. Dan juga kita harus membuat sebuah strategi yang menarik agar para pelanggan tetap loyal terhadap perusahaan itu sendiri. Teknik machine learning yang saya gunakan itu adalah untuk membuat model prediktif ini, yaitu decision tree classifier yang dimana dapat memberikan hasil prediksi terkait pelanggan yang churn sehingga itu dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan telekomunikasi untuk meningkatkan pendapatan atau revenue perusahaan. Itu adalah bagian latar belakangnya. Kemudian untuk tujuannya itu untuk membuat sebuah model machine learning klasifikasi yang dapat memprediksi customer churn berdasarkan fitur-fitur yang relevan. Dan teknik ini digunakan untuk mencakup berbagai seperti pemrosesan data, eksplorasi data, dan juga pembuatan model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree classifier. Oke, baik, masuk ke bagian metode penelitian yang dimana pada tahap pertama, tahap percobaan yang dimana saya memuat dan juga memahami data tersebut, kemudian saya memuat datasetnya untuk melakukan pemanggilan dataset tersebut pada Google Colab, kemudian menampilkan informasi dasar dan juga statistik deskriptif terkait isi dari dataset dataset tersebut. Untuk gambarnya itu bisa dilihat pada uh, gambar di samping dan juga di bawahnya mengenai isi dan juga value dari dataset tersebut. Selanjutnya pemrosesan data, yaitu saya menangani nilai yang hilang, kemudian mengubah data kategorikal menjadi data numerik untuk mempermudah dalam pembuatan model machine learning dan mempermudah model dalam memahami isi data tersebut. Kemudian saya memisahkan data menjadi dataset pelatihan dan juga pengujian agar untuk bisa mendapatkan hasil prediktif model dari model klasifikasi yang saya buat. Untuk gambarnya bisa dilihat bagian bawah. Kemudian pembuatan model. Nah, pada bagian pembuatan model ini saya melatih model klasifikasi atau decision tree-nya dengan data pelatihan, kemudian melakukan evaluasi model menggunakan data pengujian. Untuk hasilnya atau gambarnya bisa lihat pada bagian bawah, di mana saya melakukan importing beberapa library yang akan saya gunakan. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya, analisis hasil, yang dimana saya melakukan analisis hasil dari nilai akurasi, kemudian melihat laporan klasifikasi dan juga melihat matriks kebingungan dari model machine learning-nya. Untuk hasilnya bisa dilihat di gambar di bawah, yang dimana dari hasil penerapan model machine learning decision tree classifier
itu mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,88. Selanjutnya, metode atau teknik data science-nya itu ada beberapa, yaitu mulai dari tahap pemrosesan data yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada pembersihan data dan juga transformasi data. Untuk modelingnya, ada penerapan atau pembuatan model decision tree classifier untuk pemilihan modelnya. Selanjutnya, untuk bagian evaluasi, kita melihat nilai dari akurasi, laporan klasifikasinya, dan juga melihat matriks kebingungannya. Selanjutnya, tools yang digunakan, saya menggunakan beberapa tools, yaitu Google Colab untuk model sebagai kode editornya, Python untuk bahasa pemrogramannya, selanjutnya Pandas, scikit-learn, dan Matplotlib Seaborn untuk tools library yang saya gunakan dalam pembuatan model machine learning-nya sendiri. Kemudian untuk hasilnya pembahasan, untuk hasil percobaan, yang pertama, aku rasa ada model machine learning decision tree yang telah dilatih dan diuji dengan dataset ini mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,88. Kemudian hasil prediksi dengan model machine learning decision tree itu sudah cukup mampu dalam mendapatkan nilai akurasi yang baik, sehingga harus dilakukan pengoptimalan model machine learning yang lagi agar mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Untuk pembahasan, hasil percobaan ini menunjukkan bahwa performa model machine learning decision tree classifier dalam memprediksi customer churn berdasarkan fitur-fitur yang relevan dari hasil percobaan model itu telah berhasil mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,88, sehingga perlu dilakukan pengoptimalan lagi pada percobaan model machine learning selanjutnya untuk meningkatkan nilai dari akurasi agar mendapatkan hasil yang jauh semakin baik lagi. Yang kemudian untuk matriks kebingungannya itu untuk memberikan wawasan terkait atau tentang yang dimana model machine learning itu mungkin salah prediksi yang dapat digunakan untuk digunakan lagi untuk lebih meningkatkan model machine learning ke depannya lagi. Untuk bagian kesimpulannya, model machine learning decision tree yang telah dibuat itu telah mampu menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi customer churn berdasarkan fitur-fitur yang relevan. Meskipun ada beberapa kesalahan prediksi, hasil keseluruhan menunjukkan bahwa model ini cukup baik dan dapat digunakan sebagai alat prediktif yang cukup efektif di industri telekomunikasi, sehingga masih harus dilakukan perbaikan dan pengoptimalan model machine learning lagi agar mendapatkan nilai akurasi yang jauh lebih baik lagi. Untuk sarannya ada beberapa. Yang pertama, menggunakan teknik praprosessan data yang jauh lebih canggih. Kemudian mungkin mencoba model machine learning lain seperti random forest, SVM, atau naive Bayes untuk melihat hasil dari perbandingannya. Kemudian mengumpulkan lebih banyak data lagi untuk melakukan model yang jauh lebih komprehensif tentunya. Untuk daftar pustakanya ada beberapa, yaitu mungkin dokumentasi saya ambil mungkin dari dokumentasi Pandas, ada dokumentasi dari scikit-learn untuk model machine learning-nya, dan juga link dataset dari Kaggle untuk link dataset yang saya gunakan. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang dan terima kasih banyak.